belakang kenaikan PPN 12%. Kenaikan taraf pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu langkah strategis yang diambil untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi nasional. Nah, kebijakan ini itu muncul dalam konteks pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang telah meninggalkan beban defisit anggaran akibat tingginya belanja negara untuk sektor kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Nah, di sisi lain, penerimaan negara masih belum mampu mengimbangi kebutuhan anggaran, sehingga reformasi perpajakan inilah yang menjadi solusi yang patut diandalkan. Sebagai bagian dari kelanjutan reformasi perpajakan, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan selanjutnya menjadi 12% pada tahun 2025, tepatnya pada tanggal 1 Januari. Kebijakan ini juga didasarkan pada analisis bahwa tarif PPN di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan rata-rata tarif global yang mencapai 15%. Selain itu, pemerintah melihat pentingnya memperluas basis penerimaan negara melalui pajak konsumsi, mengingat kontribusi pajak terhadap produk domestik bruto PDB Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Nah, meskipun demikian, kebijakan ini nggak terlepas dari kritik dan juga kekhawatiran. Nah, kenaikan PPN ini dinilai mampu melemahkan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, mulai dari pelaku usaha mikro kecil, menengah, UMKM, dan juga mereka itu cenderung menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan harga jual mereka, yang dapat memengaruhi daya saing dari produk lokal itu sendiri. Namun, adanya kenaikan PPN 12% ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan stabilitas ekonomi nasional, sehingga mampu memperkuat ekonomi atau fondasi ekonomi secara jangka panjang melalui peningkatan pendapatan negara yang akan melakukan penaikan mulai dari infrastruktur, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan sektor-sektor strategis di Indonesia itu sendiri. Analisis kasus mengenai isu kenaikan PPN. Isu kenaikan PPN menjadi topik yang memicu perdebatan di masyarakat. Salah satu isu yang akan dibahas di masyarakat adalah adanya tambahan pajak untuk transaksi menggunakan QRIS jadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat cashless. Kenaikan tarif PPN sering menuai pro dan kontra. Bahkan ada sebuah petisi yang berisi seruan pembatalan kenaikan ini telah ditandatangani lebih dari 170.000 orang. Satu sisi ada yang menganggap bahwa kebijakan ini untuk menopang anggaran negara, tetapi kebijakan ini sangat berdampak pada sumber daya beli masyarakat, terutama pada kelompok kelas menengah. Kelompok kelas menengah yang sering mengalami tekanan ekonomi besar akan semakin tergerus oleh adanya kebijakan ini. Maka, kenaikan tarif PPN sangat berpotensi melemahkan ketahanan pada ekonomi masyarakat. Pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan pada kenaikan PPN tidak hanya fokus pada meningkatkan pendapatan negara saja, namun melindungi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat kelas menengah. Kenaikan PPN dilakukan secara bertahap, sebelumnya hanya 10% sehingga naik menjadi 11% dan rencana kenaikan selanjutnya adalah 12% yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU PP. Kenaikan PPN menjadi 12% dimulai pada 1 Januari 2025. Menaikkan tarif PPN merupakan persoalan yang sangat kompleks karena hal ini tuh bersinggungan dan menyebabkan sebab dan akibat terdampaknya pada aspek ekonomi, sosial, maupun kebijakan perpajakan. Apa sih tujuan pemerintah menaikkan pajak itu sendiri? Jadi pemerintah tujuannya menaikkan pajak itu untuk menambah pemasukan untuk membiayai bidang-bidang proyek-proyek yang berskala besar dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan juga. Peningkatan tarif PPN ini akan membantu mengendalikan defisit fiskal dan membantu menyeimbangkan defisit fiskal pemerintah yang seringkali meningkat karena berbagai faktor seperti pandemi dan fluktuasi ekonomi. Namun bukan tanpa alasan, hal tersebut menjadi salah satu penyebab permasalahan ini menimpa kelas menengah dan kelas marginal.
Penurunan daya beli paling banyak dipengaruhi oleh kenaikan pajak pertambahan nilai. Meningkatnya beban pajak atas barang dan jasa dapat menurunkan daya beli dan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Selain itu, kenaikan pajak ini tentunya akan menimbulkan tekanan perekonomian yang sudah mengalami tekanan. Hal itu berarti akan sulit untuk membiayai biaya pokok, kebutuhan pokok. Salah satu risiko terhadap perekonomian adalah penurunan daya beli masyarakat. Dapat berdampak buruk pada sektor usaha tingkat kecil dan menengah yang sangat bergantung pada konsumsi dalam negeri dan domestik. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi tentu saja. Selain itu, kenaikan pajak pertambahan nilai dapat memperlebar kesenjangan sosial karena dampaknya akan lebih besar terhadap kelompok berpendapatan rendah dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Tentu saja, solusi yang harus pemerintah berikan adalah seperti contoh, mengurangi dampaknya melalui pengecualian dan penurunan tarif barang-barang penting untuk menghindari beban yang tidak diperlukan pada masyarakat kelas bawah. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengecualikan kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan dari tarif PPN. Dan daripada menaikkan tarif, misalnya dengan meningkatkan pendapatan pajak dengan memperluas basis pajak, misalnya dengan memperbaiki sistem perpajakan atau menyasar sektor informal, dengan memberikan subsidi dan bantuan sosial, negara dapat mengimbangi dampak kenaikan pajak pertambahan nilai dengan meningkatkan bantuan sosial kepada kelompok rentan sehingga menjaga daya beli mereka. Jadi, kesimpulan dari topik yang kita bawakan pada video kali ini yaitu kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% yang direncanakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang selama ini belum cukup mampu mengimbangi kebutuhan anggaran yang terus meningkat, terutama akibat tingginya belanja negara untuk sektor kesehatan serta pemulihan ekonomi. Meskipun tarif PPN di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan rata-rata global, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah. Pemerintah berargumen bahwa kenaikan PPN ini akan membantu mengendalikan defisit fiskal dan memperkuat pendapatan negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program sosial. Namun, berbagai kritik terus muncul dari berbagai kalangan yang mengkhawatirkan bahwa peningkatan tarif ini dapat memperburuk tekanan ekonomi bagi masyarakat, terutama dalam konteks inflasi yang mungkin meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat mengakibatkan peningkatan pengeluaran bulanan bagi kelas menengah dan keluarga miskin. Dalam menghadapi potensi dampak negatif tersebut, pemerintah diharapkan dapat menerapkan kebijakan pendukung seperti subsidi untuk barang-barang pokok dan memperbaiki sistem perpajakan agar tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Dengan demikian, meskipun kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.